amatir, semi pro dan pro, kemudian naik ring kita soleh, turun ring kita lebih soleh, naik ring kita ganteng, turun ring harus kita ganteng. Apa? Itu merupakan sahabat terbaik kita, teman terbaik kita. Kalau kita tidak bergelut dengan capek, dengan lelah, dengan segala hal, mana mungkin ada kualitas. Kalau itunya namanya lebay. Kita mulus nih naik ring, pas turun ring penyut gitu. Nah itu mah resiko biasa. Tapi itulah kualitas. Selalu kita libatkan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap aktivitas kita. Kita menjadi biker serba bisa atau tidak. Kita digerakkan, kita ngobrol aja di sini, ditakdirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tauhid tetap ya. Kita naik ring kita baik-baik saja, turun ring juga kita baik-baik. Termasuk lawan kita harus baik-baik saja. Kita pukul, kita tendang lawan kita, itu bukan berarti kita mau membinasakan, tapi kita memberikan suatu edukasi, suatu pembelajaran, saling memberi latihan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laga, oke, alhamdulillah. Habis latihan ringan ya, latihan ringan. Kita istirahat sambil sharing, ngobrol-ngobrol seputar ya tidak jauh dari seputar olahraga dan spesifikasinya olahraga bela diri tarung lah ya, combat sport. Ini alat-alat yang sudah kita pakai harus diamankan. Jadi seperti kelompok sih alat-alat latihan ya, termasuk stopwatch ya. Stopwatch itu untuk mengatur ronde atau mengatur set ya. Terus kemudian lagi dari digital banyak dari aplikasi dan sebagainya ya. Kembali yang tadi ya, yang tadi. Jadi ketika misalkan kita latihan sparring, dan sparring itu adalah merupakan implementasi dari melatih kecerdasan kita, diakumulasi, mulai dari melatih fisik, kekuatan, daya tahan, strength atau kemudian stamina, kardio, kemudian skill teknik ya. Skill teknik itu jadi kapan kita berstrategi ini, kapan kita berstrategi ini. Jadi tidak serta-merta pok dan seterusnya. Mengatur ritme pertarungan, karena kalau fighter itu betul-betul bertarung. Apa itu bertarung? Mempertahankan diri dengan kekuatan, dengan daya kekuatan kita, dengan kecerdasan kita, bukan hanya dengan ototnya, tapi dengan ini gitu kan. Nah itu sekali. Kemudian itu safety prinsipnya, kemudian equipment atau properti atau peralatan yang harus kita amankan, harus kita pakai supaya yang namanya latihan harus full, tapi fullnya full training ya. Karena nanti kita misalkan di dalam tanding, dalam pertarungan yang kompetitif, anggap itu latihan. Nah ini tidak main, tapi sejatinya adalah safety itu betul-betul harus kita pikirkan, mulai dari safety gigi dengan gum shield atau mouth guard, kemudian pelindung kepala. Yang tidak biasa pasti merasa ribet kalau pakai guard, pakai helm, kemudian pakai ini, tapi harus dibiasakan. Mulai dari padding itu pakai gum shield supaya terbiasa. Cara pengaturan napas dan lain-lain. Kemudian glove otomatis, kalau glove itu otomatis ya pakai. Kemudian lagi shin gun atau pelindung kaki ya. Dan catok atau gentle cup itu. Nah, kecuali misalkan kita tanpa edgar tapi pakai gum shield aja, pakai ini. Nah, itu betul-betul kita main simulator. Ya, kalau misalkan udah terbiasa ya 20-30% power itu tidak akan pas. Itu melatih apa? Melatih kekuatan otot-otot kita juga. Misalkan kena benturan pukulan ke rusuk, ke hati, ke kaki, itu harus terlatih. Dan itu pembiasaan kekuatan yang sifatnya masuk ke mental. Jangan sampai kok gini. Nah, itu bukan melatih. Jadi mental pejuang atau mental petarung itu betul-betul implementasinya adalah dalam latihan. Kalau dalam latihan sekali datang, rutin lagi, itu pembuktian. Kalau misalkan sekali datang, besoknya tidak, besoknya tidak. Nah itu bukan, kecuali
hal-hal lainnya. Kalau misalkan dalam training center menghadapi pertandingan itu ada yang sifatnya TC ya, TC. Jadi kita itu betul-betul diatur mulai dari pola makan, istirahat, latihan apa itu ada rundownnya, ada jadwalnya. Next, tujuan kita apa? Mengoptimalkan keseluruhan. Latihan berjam-jam, bahkan berhari-hari besoknya, tidak lagi ada istirahat, recovery ya, memang itu ada. Pas tanding hanya berapa menit kan? Hanya berapa menit. Tapi itulah pembuktian hasil latihan dari next, dari awal, tengah, akhir. Beres tanding atau beres dalam pertarungan, kita menang atau kita dan sebagainya, kita udah turun dari ring, turun dari kalang, kembali lagi ke tempat latihan. Itu apa? Evaluasi, kembali lagi peningkatan, karena next kita ke event berikutnya. Jadi tidak ada akhir. Akhirnya apa ya? Akhirnya kita mengkualitaskan kualitas kita, regenerasi nantinya. Ya mungkin itu ya. Jadi latihan itu adalah suatu pembuktian kesungguhan disiplin kita untuk diterapkan nanti kepada diri kita pas waktunya, dan kembali pun akan terus nempel gitu kan, memory kita. Nah, cuman tetap yang tadi kembali safety itu adalah keamanannya, mulai dari tempat, jangan sampai kayak batu dan segala macam. Kalau misalkan kita latihan outdoor ya berarti harus kita pakai sepatu, misalkan kita running, lari dan lain-lain, sepatu. Terus kemudian yang skipping dan banyak. Jadi kalau masuk ke ranah latihan fighter, latihan pola taruh, itu porsi latihan dan materinya udah lain. Karena kita sudah melampaui atau melalui basic dasar yang memang sudah kita lalui. Tapi nanti dalam pergerakan kita back to basic. Apakah kita dalam pertandingan pukulan lurus gini, kiri kanan, ulang-ulang, belok dan seterusnya. Pas tanding pukulan lurus, itu berarti tidak back to basic. Nah, kembali kepada pola latih lagi, kan ada latihan itu bukan hanya teknik saja, ada teknik dasar, pengembangan atau penguatan dan pengembangan. Kemudian ada latihan fisik, kekuatan daya tahan, strength, conditioning dan lain-lain. Kemudian taktik juga, nanti harus ada penguatan di situ. Kemudian strategi, yang paling utama adalah strategi. Petarung itu strategi, yang paling dalam tempur itu strategi. Terus latihan fisik juga bukan hanya mengencangkan otot, itu harus diolah, bukan hanya dikuatkan. Kuat otot tapi mukul kita jadi tidak benar. Tuh. Ada yang namanya conditioning, kemudian flexibility, pelatih kelincahan kita itu. Nah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sela-sela istirahat ya. Ini sengaja direkam atau bincang-bincang kita, bukan bincang, jadi saya yang lebih dominan bicara. Ini memberikan edukasi ya ke fighter, OIM, dan nanti untuk fighter-fighter yang lainnya, kita harus selalu siap di semua versi stand up itu khususnya. Versi ini. Terlebih nanti kalau misalkan kan itu berjenjang di stand up fighting itu atau di combat sport itu, di ring khususnya berjenjang, pemula, amatir, semi pro dan pro, kemudian internasional nantinya. Dan di situ suatu perjalanan track record, tidak serta-merta kita langsung ingin pro, bisa saja ingin pro, tapi kan ada mekanisme dari lembaga terkait itu seperti apa ininya, apakah kita udah siap. Tidak semudah yang kita bayangkan masuk di arena pertarungan kompetisi, tidak semudah. Jadi kita asumsinya ataupun membayangkan dalam latihan seperti ini, bayangkan kita dalam eventnya. Nah, si latihan tersebut kita tidak dilalui, bagaimana kita bisa masuk ke situ? Jadi harus dilalui itu. Jadi rasa capek, rasa lelah, rasa letih dan lain-lain itu merupakan sahabat terbaik kita, teman terbaik kita. Kalau kita tidak bergelut dengan capek, dengan lelah, dengan segala hal, mana mungkin ada kualitas. Kalau itunya namanya lebay. Lebay. Kalau fighter itu materi ini kita makan, materi ini kita makan, materi ini kita makan, fisik ini kita makan. Tapi by proses, tergantung trainernya seperti apa. Di situ ada pola ya. Tuh. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, semangat, dan paling utama adalah selalu kita libatkan Tuhan Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita. Kita menjadi fighter serba bisa atau tidak.
Kita digerakkan, kita ngobrol aja di sini, ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tauhid tetap ya. Itu yang paling utama. Insyaallah ketika kita selalu menyadarkan kepada Yang Maha Kuasa, apapun hasil, apapun yang kita lakukan akan terjaga dan kita selalu dilindunginya. Naik ring kita soleh, naik turun ring kita lebih soleh. Naik ring kita ganteng, turun ring harus kita ganteng. Apa? Kita mulus nih naik ring. Oh, pas turun ring benyut. Nah itu mah resiko biasa. Tapi itulah kualitas ketika naik ring kita baik-baik saja, turun ring juga kita baik-baik. Termasuk lawan kita harus baik-baik saja. Kita pukul, kita tendang lawan kita, itu bukan berarti kita mau membinasakan, tapi kita memberikan suatu edukasi, suatu pembelajaran, saling memberi latihan. Oh iya, berarti ini salah, ini strategi ini. Karena di halang itu atau di kotak itu, di ring itu adalah lawan kita. Di luar ya kawan kita. Kita kopi bareng pasti. Ya. Beda dengan di jalan. Itu di jalan dan ngapain juga, tidak ada artinya. Rugi kita kalau di jalan. Rugi, apalagi kita berhadapan. Kalau misalkan diri, ya kita udah lawan kita udah berkualitas, berarti kita juga terhormat. Kalau jalan, ini yang awam, yang apa nggak tahu, dan itu pun sangat kita hindari. Kalau misalkan tidak bisa kita hindari, ya wayahna, arti wayahna itu mungkin terpaksa, gitu kan. Itu self defense kita. Jadi kembali back to tauhid. Jadi kita itu bukan siapa-siapa, kita bukan sesuatu yang terbaik, tapi kita selalu mengoptimalkan ikhtiar baik dalam latihan, baik dalam sharing dan lain-lain, semua ditempuh. Dan terakhirnya selalu kita mohon hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah itu lintas semuanya ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi setiap latihan kita harus safety. Kemudian mudah-mudahan juga, jadi peralatan yang ada itu sebagai equipment, peralatan itu bagian dari safety-nya, dan itu penunjang untuk suatu kualitas. Tetap sehat, tetap semangat, salam olahraga dan salam tradisi laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.